Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami, yaitu kami dari kelompok 11 pada mata kuliah Biologi Mulu 3. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sendiri selaku Ketua Kelompok 11, Muhammad Nova Altarik dengan NIM 076. Saya Delia Mutiara Azahra dengan NIM 002. Saya Debbie Desliandri dengan NIM 072. Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan peranan teh hijau terhadap penyakit periodontal dan regenerasi periodontal. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita langsung masuk ke video ya. Baiklah, yang pertama adalah fitofarmaka. Jadi, senyawa aktif dalam teh hijau berasal dari kelompok polifenol yang disebut dengan katekin. Ada 4 jenis katekin dan beberapa kandungan lainnya yang ada pada teh hijau. Yang pertama itu ada epikatekin, yang kedua ada epigalokatekin, yang ketiga ada epikatekin galate, yang keempat ada epigalokatekin galate. Lalu beberapa kandungan lainnya adalah karotenoid, tokopherol, asam arkobat, dan juga mineral seperti kromium, magnesium, selenium, dan juga seng. Katekin pada teh hijau menghambat pertumbuhan Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, dan Prevotella nigrescens, dan perlekatan Porphyromonas gingivalis pada sel epitel bukal manusia. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa katekin pada teh hijau yaitu EGCG dan juga ECG dapat menghambat aktivitas kolagenase pada bakteri Porphyromonas gingivalis. EGCG menghambat pembentukan osteoklas pada sel osteoklastik dan sel sumsum tulang di kultur dan menginduksi kematian apoptosis sel multinukleat seperti sel osteoklas pada dosis yang ditentukan, sehingga menunjukkan peran teh hijau dalam pencegahan resorpsi tulang. Konsumsi teh hijau setiap hari secara signifikan berkaitan dengan pendarahan saat probing atau BOP, kedalaman pocket atau PD, dan kehilangan perlekatan klinis atau CAL. Sehingga semakin sering mengkonsumsi teh hijau, maka kondisi periodontal akan semakin baik. Hasil menunjukkan bahwa konsumsi teh hijau berhubungan terbalik dengan rata-rata PD atau kedalaman pocket, CAL kehilangan perlekatan klinis, ataupun dan BOP yaitu pendarahan pada pocket. Selanjutnya adalah regenerasi periodontal pada teh hijau. Jadi, komponen bioaktif teh hijau bermanfaat bagi kesehatan tulang periodontal dengan mendorong peningkatan jumlah osteoblast dan aktivitas osteoblast. Bukti menunjukkan bahwa komponen dalam teh hijau mendukung osteoblastogenesis dengan meningkatkan ketahanan hidup osteoblastik, proliferasi, diferensiasi, dan pembentukan tulang. Baik tumor nekrosis faktor alfa maupun interleukin 6 dapat memodulasi masa hidup osteoblast melalui apoptosis, sehingga mengatur metabolisme tulang pada periodontitis kronis. EGCG dapat meningkatkan diferensiasi osteoblast menuju ke tingkat matur, sehingga mengarah pada peningkatan mineralisasi matriks tulang dan pembentukan tulang. Tumor growth factor beta adalah salah satu sitokin yang paling banyak dalam matriks tulang dan memiliki peran utama dalam pengembangan dan pemeliharaan tulang wajah. Prostaglandin 2 juga mengatur fungsi osteoblastik. Penekanan HSP atau heat shock protein yang diinduksi EGCG berkontribusi pada modulasi fungsi sel osteoblastik menuju pembentukan tulang. Selanjutnya itu ada penelitian in vitro. Jurnal dari penelitian tersebut adalah Antibacterial Effect of Green Tea Extract on Aggregatibacter actinomycetum comitans in vitro study JBEC College Dentistry 2015. Pada jurnal ini memiliki metode penelitian in vitro untuk melihat zona hambat, minimum inhibitory concentration, minimum bactericidal concentration, ekstrak teh hijau pada bakteri Aggregatibacter actinomycetum comitans. Nah, jurnal tersebut memiliki hasil yaitu zona hambat dengan ekstrak teh hijau pada bakteri Aggregatibacter actinomycetum comitans memiliki nilai lebih besar dibandingkan kontrol negatif distilled water dan sama dengan kontrol positif yaitu chlorhexidine. Sedangkan hasil untuk MIC atau minimum inhibitory concentration pada bakteri Aggregatibacter actinomycetum comitans adalah 60%. Dan hasil untuk MBC atau minimum bactericidal concentration pada bakteri Aggregatibacter actinomycetum comitans adalah 80%. Next. Nah, dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa
Zona hambat dengan ekstrak teh hijau pada bakteri Agrigantibacter Actinomycetum comitans itu memiliki nilai lebih besar dibandingkan kontrol negatif distilled water dan sama dengan kontrol positif yaitu chlorhexidine. Yang kedua yaitu ada jurnal yang berjudul The Role of Green Tea Extract on Inhibiting Porphyromonas gingivalis as a Major Periodontitis Pathogen in vitro study SysRevPalm 2020. Nah, jurnal ini memiliki metode penelitian in vitro untuk melihat zona hambat minimum inhibitory concentration atau MIC pada ekstrak teh hijau pada bakteri Porphyromonas gingivalis. Pada jurnal ini memiliki hasil yaitu yang pertama, zona hambat dengan ekstrak teh hijau pada bakteri Porphyromonas gingivalis memiliki nilai lebih besar dibandingkan kontrol negatif yaitu DMSO dan memiliki nilai lebih rendah dibandingkan kontrol positif amoxicillin dan memiliki hasil MIC atau minimum inhibitory concentration pada Porphyromonas gingivalis yaitu 0,5%. Next. Nah, dapat dilihat pada gambar pertama yaitu hasil minimum inhibitory concentration pada bakteri Porphyromonas gingivalis yaitu berada pada 0,5%. Sedangkan gambar kedua menunjukkan bahwa zona hambat dengan ekstrak teh hijau pada bakteri Porphyromonas gingivalis memiliki nilai lebih besar dibandingkan kontrol negatif DMSO dan memiliki nilai lebih rendah dibandingkan kontrol positif amoxicillin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal-jurnal dari yang penelitian klinis. Baik, untuk jurnal yang pertama dengan judul Thermoreversible Green Tea Catechin Gel for Local Application in Chronic Periodontitis, a 4-week clinical trial, J. Periodontal, September 2013. Pada jurnal ini menggunakan metode penelitian klinis pada pasien diagnosis periodontitis kronis untuk melihat teh hijau yang dimasukkan ke dalam pocket periodontal selama 4 minggu. Nah, pada tabel ini bisa dilihat hasilnya yaitu pada indeks gingival index kedalaman pocket level pelekatan klinis yang diberi teh hijau setelah 4 minggu lebih rendah dibandingkan sebelum hari pertama teh hijau dan dibandingkan kontrol negatif placebo tanpa bahan aktif. Selanjutnya, pada jurnal yang kedua yaitu the efficiency of Epigallocatechin galate delivered by a new type scalar tip during scaling and root planning on chronic periodontitis, a split mouth randomized clinical trial, BMC Oral Health 2021. Nah, pada jurnal ini menggunakan metode penelitian klinis pada pasien diagnosis periodontitis kronis dimasukkan ke dalam pocket periodontal berupa larutan teh hijau dengan evaluasi ulang pada 3 bulan dan 6 bulan dan dilakukan pengambilan sampel pada subgingiva dengan paper point untuk pengujian mikrobiologi. Baik, nah pada tabel yang ini kita bisa melihat hasilnya yaitu pada parameter kedalaman pocket, pelekatan klinis, indeks perdarahan pada scaling dan root planning yang diberi larutan teh hijau lebih tinggi dibandingkan kontrol negatif scaling dan root planning tanpa larutan teh hijau. Nah, dan selanjutnya pada hasil tabel yang sama ini juga ada parameter plaque index pada scaling dan root planning yang diberi larutan teh hijau lebih rendah dibandingkan kontrol negatif scaling dan root planning tanpa larutan teh hijau. Nah, selanjutnya itu pada tabel gambar kelima ini kita bisa melihat hasilnya yaitu pertumbuhan bakteri patogen kelompok earth kompleks Porphyromonas gingivalis Treponema denticola pada 6 bulan scaling dan root planning dengan teh hijau lebih tinggi dari kontrol negatif scaling dan root planning teh hijau. Dan hasil selanjutnya yaitu ada bisa dilihat pertumbuhan bakteri Tannerella forsythia pada 6 bulan dan pada 6 bulan scaling dan root planning dengan teh hijau lebih rendah dari kontrol negatif scaling dan root planning tanpa teh hijau. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami dari kelompok 11 pamit undur diri. Dah.